Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Senin 9 Maret 2026. Sari berita penting. Ditolak dan didemo, ternyata PT SAS satu-satunya perusahaan pemegang IUP yang bersedia bangun jalan khusus batubara di Jambi. Berita kedua. Tengah malam, rumah nenek tunarungu di Bungo dibobol perampok. Berita ketiga. Istri di Pasaman Barat dibacok suami hingga luka parah. Berita selengkapnya. Dari hampir 70 perusahaan pemegang izin usaha pertambangan IUP aktif di Provinsi Jambi, ternyata hanya PT Sinar Anugrah Sukses PT SAS yang menyatakan kesediaannya membangun jalan khusus batubara. Melalui akun media sosial resminya, PT SAS menegaskan bahwa perusahaan tersebut bukanlah perusahaan stokpil sebagaimana narasi yang berkembang selama ini. PT SAS merupakan perusahaan tambang batubara yang beroperasi di Kabupaten Sarolangun dan merupakan pemegang IUP resmi. Saat ini perusahaan tersebut tengah membangun jalan khusus dari mulut tambang hingga terminal untuk kepentingan sendiri, TUKS. Pembangunan jalan khusus dan TUKS merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam menerapkan praktik pertambangan yang berkelanjutan, efisiensi energi, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, tulis akun resmi PT SAS. Meski kerap mendapat penolakan dan aksi demonstrasi, termasuk di kawasan Aur Kenali, PT SAS mengklaim pembangunan jalan khusus batubara tersebut dilengkapi TUKS modern dan berintegrasi sesuai standar pengelolaan yang diterapkan pemerintah. Fasilitas tersebut juga dirancang dengan ruang terbuka hijau RTH yang disebut-sebut menjadi yang terluas di Provinsi Jambi. Sebagaimana diketahui, saat ini terdapat 3 perusahaan yang tengah membangun jalan khusus batubara di Jambi, yakni PT SAS, PT Inti Bangunan Sarana IBS, dan PT Putra Bulian Properti PBP. Namun PT IBS dan PT PBP bukanlah perusahaan pemegang IUP. Direktur Utama PT SAS Ridoni Gurning menegaskan seluruh aktivitas yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan didukung dengan perizinan resmi dari pihak berwenang. Semua perizinan PT SAS clear, terang Ridoni. Ia menjelaskan sebagian besar perizinan bukan telah dimiliki perusahaan, bahkan telah dimiliki perusahaan sebelum Perda RT RW Kota Jambi disahkan tahun 2024. PT SAS mengantongi berbagai izin sejak tahun 2014 sampai 2015, mulai dari izin prinsip, surat keputusan kelayakan lingkungan hidup, izin lingkungan, tata ruang, izin TUKS, izin lokasi, hingga berbagai perizinan pendukung lainnya. Untuk izin terminal untuk kepentingan sendiri TUKS, kata Ridoni, juga telah diperpanjang tahun ini. Izin TUKS diterbitkan tahun 2015 dan telah diperpanjang pada Juni 2025 untuk oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Luar, jelasnya. Selain itu, persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang untuk kegiatan perusahaan terkait aktivitas pelayanan ke pelabuhan, sungai, dan danau juga telah diterbitkan oleh Menteri Investasi Kepala BKPM atas nama Menteri Argatria dan Tata Ruang Kepala BPN tahun 2024. Hal serupa juga berlaku untuk persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang bagi aktivitas penunjang angkutan darat lainnya yang berlokasi di Aur Kenali, Kota Jambi, dan
diterbitkan pada September 2024. Penerbitan izin tersebut tentu telah melalui pertimbangan berbagai regulasi yang berlaku, kata Rideni. Beberapa di antaranya adalah peraturan daerah Provinsi Jambi tentang RT/RW serta pertimbangan teknis penertanahan dari Kota Jambi tahun 2024. Hingga hari ini seluruh perizinan yang menjadi ketentuan pembangunan jalan khusus hingga ke TUKS telah kami kantongi secara resmi. Semua perizinan kami clear, ujarnya. Ridoni juga menilai tak tudingan bahwa perusahaan melanggar aturan tidak sesuai dengan fakta perizinan yang dimiliki. Kami ingin membangun jalan khusus tambang untuk kebaikan bersama, baik bagi daerah, masyarakat maupun perusahaan, katanya. Sumber berita Jambi One. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.